Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'mati hubbil watan wa ja'alna wa ahlana min zumrati man habba illa watanih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qad habba watanah wa ala alihi huril kiramil bararah wa sahbihi muntakhabinal khiyarah amma ba'dah. Hadirin pemirsa, pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita semuanya diciptakan oleh Allah di sebuah negara yang sangat indah sekali, di sebuah negara yang konon dikatakan dan disebut dan dijuluki sebagai Jannatud Dunya, yaitu surganya dunia. Guru-guru kami dari Hadramaut setiap datang di Indonesia, kemudian mereka selalu mengatakan hadza Jannatud Dunya, ini adalah surganya dunia. Ini menunjukkan apa? Karena Indonesia adalah negara yang sangat subur, negara yang sangat baik, dan negara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah kajian dengan tema cinta tanah air. Mencintai tanah air adalah hukumnya wajib bagi setiap orang. Apa pengertian tanah air atau apa pengertian negara? Di dalam kitab At-Ta'rifat yang dikarang oleh Imam Al-Jurjani dikatakan huwa mauludur rajuli wal makanul ladzi kana huwa fi, yaitu sebuah tempat di mana orang itu dilahirkan dan orang itu bertempat tinggal, maka tempat itu adalah disebut sebagai tanah air yang wajib dia cintai. Mencintai tanah air adalah kewajiban bagi kita semuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, innalladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Sesungguhnya telah diwajibkan dan disyariatkan kepada kalian semuanya untuk melakukan dan menerapkan daripada syariat Islam dan menjadikan Al-Qur'an sebagai hukum kehidupan kita semuanya. Imam Syekh Ismail Al-Haqi Al-Hanafi dalam kitabnya Tafsir Ruhul Bayan telah menjelaskan hadhil ayah isyaratun anna hubbal watan minal iman. Kalimat ini atau ayat ini di dalam kalimat ma'ad itu menjadi isyarah, menjadi petunjuk bahwasanya mencintai tanah air adalah sebagian dan menjadi kewajiban bagi setiap orang beriman. Dikatakan laula hubbal watan, kalau tidak ada cinta tanah air la khuruba baladusu, maka negara yang terpuruk akan semakin hancur, tidak akan menjadi negara yang baik. Fa bihubbil watan fa'umiratil buldan. Maka dengan cinta tanah air, dengan kita cinta kepada negara, maka kita akan mendapatkan sebuah welfare state, sebuah kesejahteraan di negara Indonesia ini. Karena negara yang diridhoi oleh Allah adalah sebuah negara yang mana rakyatnya, masyarakatnya mencintai negara tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fiddin. Syekh Muhammad Mahfud Al-Hijazi dalam kitabnya Tafsir Al-Wasit menjelaskan secara panjang lebar tentang ayat ini, yang mana maksudnya adalah bahwa mencintai tanah air, bahwa mencari ilmu itu adalah hukumnya wajib, sebagaimana kewajiban kita mencintai tanah air kita. Kewajiban mencintai tanah air sama halnya dengan kewajiban kita untuk mencari ilmu. Maka marilah kita semuanya mencintai tanah air kita lebih daripada kita mencintai diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman juga di dalam ayat yang lain, aniqtulu anfusakum awikhruju min diyarikum. Di dalam salah satu ayat ada kalimat awikhruju min diyarikum. Apa makna daripada awikhruju min diyarikum? Di dalam kitab Tafsir Munir fil Aqidah wa Syar'iyah wal Manhaj yang dikarang oleh beliau Syekh Wahba Az-Zuhaili, diterangkan bahwa kalimat awikhruju min diyarikum adalah menunjukkan bahwa Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ketika ditodong kamu akan dibunuh biasa saja, tapi ketika Kanjeng Nabi dikatakan kamu akan diusir dari negara kamu, Kanjeng Nabi dengan sangat tegasnya mengatakan bahwasanya saya akan melawan. Saya tidak mau. Hadhil ayah isyaratun anna hubbal watan minal iman. Ayat ini menjadi isyarah, menjadi petunjuk bahwasanya mencintai tanah air adalah sebagian daripada ciri-ciri orang yang beriman. Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan di dalam
kitab Sahih Al-Bukhari, idza qudima minas safar, ketika pulang dari bepergian, kemudian Kanjeng Nabi fanadhara juduratil Madinah, melihat tembok-tembok yang ada di kota Madinah, maka Kanjeng Nabi kemudian meletakkan apa yang menjadi peralatannya, kemudian kalau dia naik dabah, naik tunggangan, mensegerakan. Kenapa? Karena cinta kepada negaranya. Maka Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari ala Syarhi Sahih Al-Bukhari menjelaskan bahwasanya ini adalah isyarah bahwasanya Kanjeng Nabi adalah orang yang mencintai tanah airnya, orang yang hadhil hadis isyaratun min fadilatil Madinah wa masyru'ati hubbil watanil iman. Hadis ini menjadikan sebuah isyarah bagi kita bahwa kota Madinah adalah kota yang mulia, pertama. Yang kedua, mencintai tanah air adalah kewajiban bagi kita semuanya. Sekarang kalau kita sudah mengetahui mencintai tanah air adalah kewajiban bagi setiap orang beriman, tanah air yang seperti apa yang boleh kita cintai? Di dalam kitab Tasyri'ul Jina'i fil Islam dijelaskan bahwa kewajiban negara adalah iqamatul haqqi wal adli, yaitu menegakkan kebenaran dan menegakkan keadilan. Dan kewajiban negara adalah memastikan setiap warga negara yang beragama Islam masih bisa menjalankan akidah, menjalankan fikihnya, menjalankan ibadahnya dengan baik dan tenang. Selama suatu negara masih mengakomodir rakyatnya untuk melakukan ibadah dengan baik, dengan tenang, maka wajib bagi kita untuk taat kepada pemerintah di negara tersebut. Di dalam kitab Nizamul Khilafah, pengarang kitab menjelaskan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Di dalam kitab tersebut dikatakan bahwasanya iqamatul haqqi wal adli adalah sesuatu yang menjadi tendensi. Negara itu patut apa tidak kita taati. Alhamdulillah, negara Indonesia yang kita cintai ini adalah negara yang sangat luar biasa. Memiliki supreme of the land, memiliki dustur, undang-undang yang mana mengakomodir setiap warga negaranya untuk bisa beribadah sesuai dengan agama masing-masing. Andaikan ada misalnya peraturan yang tidak sesuai dengan syariat, maka kita pun masih diperbolehkan untuk melakukan protes, misalnya meminta untuk merubah. Kita memiliki Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, yang mana setiap warga negara yang mereka beranggapan ada peraturan pemerintah yang tidak sesuai dengan syariat, menurut pemahaman dia, maka diperbolehkan untuk meminta diganti. Ini menunjukkan apa? Negara kita adalah negara yang wajib kita cintai, wajib kita taati, dan wajib kita junjung tinggi zuhir batinnya. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang insya Allah akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dengan cara seluruh rakyatnya mencintai negaranya. Semoga negara ini menjadi negara yang berkah. Kita semuanya berkumpul di negara Indonesia jauh dari musibah, jauh dari bencana, jauh dari apa yang tidak dicintai oleh Rasul SAW. Dan semoga negara Indonesia menjadi negara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Rasul SAW. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.